Cuma dalam salat khauf ada Nabi sedang sujud, duduk setelah selesai sujud, maka yang tadi apa? Mengikuti ya. Yang asalnya berdiri mengikuti turun sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, lalu salam sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 26 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan 6 Februari 2024. Kita dimudahkan kembali duduk bersama di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam Kitabus Shalah, yaitu hadis-hadis yang ditulis oleh penulisnya tentang salat, dan masih di dalam bab yang ke-30, babu salatil khauf, bab salat khauf. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yang ke-159 dan 160. Sekarang kita baca hadis yang ke-161. Penulis Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah berkata, an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
salatal khawfi fasafafna saffain saffun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qiblah fakabbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an thumma raka'a wa raka'na jami'an thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'na jami'an thumma hadara bis-sujud was-saffu alladhi yalihi wa qama as-saffu al-mu'akhkhar fi nahri al-adu falamma qadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sujuda وقام الصف الذي يليه انحدر الصف الذي المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى الله عليه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. Nah, artinya Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku ikut serta salat khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami membentuk dua saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya ada saf pertama, ada saf yang kedua. Sementara itu musuh ada di antara kami dan kiblat. Berarti musuh di depan. Ya. Misalkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saf pertama, saf kedua. Kemudian musuh ada antara kami dengan kiblat. Kiblat di sana, ini musuh. Berarti di depan musuhnya. Intinya gitu. Ya, musuh ada di depan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara itu musuh berada di antara kami dan kiblat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertakbir. Kami pun semua bertakbir. Yang tadi saf pertama, saf kedua ikut takbir dua-duanya. Ya. Kemudian Nabi lalu ruku dan kami pun ruku semua. Ya, imamnya ruku, saf pertama ruku, saf kedua juga ruku. Beliau kemudian mengangkat kepalanya dari ruku dan kami pun mengangkat kepala semua. Bangun dari ruku. Mengangkat kepala semua. Saf pertama bangun, saf kedua bangun. Beliau lalu turun untuk sujud bersama-sama dengan saf yang persis di belakangnya. Nah, ini baru bedanya. Jadi setelah ruku sama-sama lalu bangun. Lalu Nabi Muhammad SAW sujud. Saf yang ada di belakang beliau sujud bersama beliau. Sedangkan saf yang kedua bagaimana? Sedangkan saf yang di belakang lagi tetap berdiri menghadang musuh. Berdiri di tempatnya menghadang musuh. Ya. Tatkala Nabi Muhammad SAW telah menyelesaikan sujud dan saf yang persis di belakang beliau berdiri, maka saf belakang turun untuk sujud. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah selesai sujud. Misalkan sujud, kemudian saf yang setelahnya ikut sujud, kemudian duduk di antara dua sujud,
saf yang setelahnya juga duduk di antara dua sujud. Sedangkan yang saf kedua tadi ngapain? Diri. Kemudian sujud lagi. Kemudian saf yang setelahnya sujud lagi. Gitu? Lalu di sini setelah selesai sujud, ya maksudnya sujud yang kedua, maka saf belak dan saf yang persis di belakang beliau berdiri. Beliau sujud, ya, kemudian saf yang di belakang beliau yang tadi ikut sujud bersama Rasulullah SAW, ngapain? Berdiri. Oke. Kemudian maka saf belakang turun untuk sujud. Saf yang kedua baru sujud. Saf yang kedua baru sujud. Setelah sujud selesai lantas berdiri. Kemudian saf belakang tersebut maju ke depan. Jadi Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri. Saf yang belakang tadi setelah menyelesaikan sujudnya itu juga berdiri sama-sama toh? Nabi SAW berdiri, saf pertama berdiri, saf yang kedua juga berdiri. Lalu pindah posisi. Saf yang kedua ke depan. Menjadi saf pertama. Setelah sujud lantas berdiri, kemudian saf belakang tersebut maju ke depan. Dan saf depan mundur ke belakang. Ganti posisi. Ya, ganti posisi. Nabi Muhammad SAW lantas ruku dan kami pun ruku semua. Lalu beliau mengangkat kepalanya dari ruku dan kami pun mengangkat kepala dari ruku semua. Setelah itu beliau turun untuk sujud bersama saf yang terdekat dengan beliau, yaitu saf belakang pada rakaat pertama. Saf belakang yang sekarang tetap berdiri menghadang musuh. Jadi sama kayak tadi, persis. Cuma saf pertamanya itu asalnya saf, yang kedua dia muter gitu, ganti posisi. Jadi ruku, ya semuanya ruku. Kemudian i'tidal, semuanya i'tidal. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW sujud, maka saf yang setelah beliau yang sujud. Yang ini saf aturannya di mana tadi? Di belakang. Jadi ganti posisi. Sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian saf yang kedua, yang awalnya di saf pertama jadi saf kedua. Ngapain? Menghadang musuh, berdiri berjaga. Ya, berdiri menjaga. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah selesai sujud, menyelesaikan sujud, maka saf yang belakang, ya, sujud. Ketika Rasulullah SAW menyelesaikan sujud bersama saf depan, maka saf belakang turun untuk sujud. Saf belakang tersebut lantas sujud, Nabi Muhammad SAW lalu salam dan kami pun salam semua. Paham ya? Nah, Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, seperti yang dilakukan oleh penjaga-penjaga kalian terhadap para pemimpin kalian. Maksudnya itu gini, orang selain Islam, kalau ada penguasanya, yang pihak berwenangnya, dia duduk, sedangkan menteri-menterinya, kemudian rakyat-rakyatnya, pembesar-pembesarnya berdiri. Itu di dalam agama Islam nggak ada seperti itu. Ya, dalam agama Islam nggak ada. Berdiri semua, duduk semua. Nah, cuma dalam salat khauf ada. Nabi sedang sujud, duduk setelah selesai sujud, maka yang tadi apa? Mengikuti, ya. Yang asalnya berdiri, mengikuti turun sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, lalu salam sama-sama. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini dengan lengkap, sedangkan Imam Bukhari menyebutkan sebagian hadis ini, bahwa Jabir pernah salat khauf bersama Rasulullah SAW ketika perang ke-7. Ya, yaitu perang Dzatur Riqa. Kalau kita buka sejarah, berapa banyak peperangan yang
diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama kebanyakan membedakan antara ghazwah, perang yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan as-sirah. Sirah, perang yang Rasulullah SAW mengutus pasuk afan, bukan as-sirah, as-sariyah maksud saya. As-sariyah. Beliau mengutus orang, tapi beliau tidak ikut berperang. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan ghazwah tadi apa? Perang yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan jumlahnya 19 ghazwah. Ada yang mengatakan jumlahnya berapa? 19. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 27 dan yang lain-lainnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, yang paling kuat apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Abu Ishaq rahimahullah as-Sabi'i pernah bertanya kepada Zaid ibn Arqam, kam ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwah? Berapa kali Rasulullah SAW ikut berperang? Kemudian beliau menjawab 19 ghazwah. 19 kali perang. Berapa banyak engkau wahai Zaid ibn Arqam ikut bersama beliau? Beliau mengatakan 17. 17. Ini beritanya ini benar ini. Karena 17 ikut, cuma 2 aja nggak ikut. Ya, kebanyakan ikut. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas itu adalah peperangan yang diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 17 atau ada sekitar 19. Karena kenapa kita bicara itu tadi? Karena disebutkan di sini Jabir pernah radhiyallahu anhu salat khauf bersama Rasulullah SAW ketika perang ke-7. Perang ke-7. Jadi perang setelahnya berarti masih banyak. Perang setelahnya masih banyak. Yaitu perang Dzatur Riqa'. Dan ini sebenarnya sindiran buat kita yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semestinya hatam baca apa? Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak Ustadz di Masjid Al-Faruq yang ngajar sejarah? Belum. Ulun kan fikih hadis namanya ini. Setiap Selasa malam fikih hadis, kita belajar fikih melalui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Habis itu pengajian malam apa lagi? Malam Jumat apa? Hah? Fikih hadis juga. Jadi ahli fikih kan beratan. Fikih hadis. Mbah tuh malam apa lagi? Malam Senin tauhid. Ustaz Dr. Syadam. Ustaz Hafiz ya. Oh ya. Tauhid. Malam Selasa apa? Tauhid. Tauhid juga. Berarti tauhid 2, fikih hadis 2. Masya Allah. Harus ada sejarah. Belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa umur sudah 30, 40 ya. Belum hatam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau baca sorongan tuh kena semangat, kecuali yang memang mau belajar. Ya.
Tapi kalau diajarin semangat. Nah, minta ustadz yang suka bekesah, ketujuh bekesah. Ya, bagus bekesah. Sampai kita benar-benar paham tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, cara tadi hanya bisa dilakukan kalau musuhnya pas di hadapan kiblat. Pas gini. Ya, kita salat menghadap kiblat, nah musuhnya pas di hadap kiblat. Caranya bisa begitu. Ya, caranya bisa begitu. Itu pelajaran yang pertama, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah cara yang ketiga mengerjakan sholat takut, sholat khauf, sholat saat perang. Nah, sekarang bagaimana, saya ingin mengulang, masih ingatlah pian cara yang pertama sholat khauf. Pasti kan ingat. Coba kita baca lagi. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat khauf. Lalu berdiri di hadapan beliau saf pertama. Kemudian saf yang kedua itu menghadap musuh. Berdiri. Misalkan nih, imam di sini, saf pertama ke kiblat. Musuhnya di belakang sana. Nah, menghadap musuh saf yang kedua. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW salat bersama rakaat bersama saf yang pertama. Setelah selesai salat mundur. Ya, yang kedua maju. Yang kedua, yang pertama yang sudah sholat tadi menghadap kiblat. Menghadap musuh. Ya, menghadap musuh. Jadi sholat serakaat bersama saf pertama, kemudian yang lain-lain menghadap musuh, jaga-jaga. Setelah selesai rakaat yang pertama, beliau bangun, kemudian saf yang pertama mundur, maju saf yang kedua. Kemudian beliau sholat bersama saf yang kedua. Ini serakaat, ini serakaat. Baru setelah itu menyempurnakan. Itu cara yang pertama. Kalau musuhnya ada di belakang kiblat. Kalau musuhnya ada di belakang kiblat. Cara yang kedua adalah bahwa beliau sholat, kemudian ada saf pertama. Kemudian saf yang kedua menghadap musuh. Lalu beliau sholat bersama saf yang pertama. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW berdiri satu rakaat. Sudah satu rakaat beliau tetap berdiri. Lalu yang ini menyempurnakan, berdahulu. Menyempurnakan. Yang saf pertamanya berdahulu. Sudah sempurna, baru menghadap ke musuh. Baru setelah itu sholat lagi bersama Rasulullah SAW. Sampai satu rakaat. Lalu setelah itu boleh disempurnakan. Ini yang kedua. Yang ketiga kayak apa tadi? Apabila musuh menghadap kiblat. Musuh menghadap kiblat, caranya kayak apa tadi? Nabi Muhammad SAW salat, saf pertama salat bersama Rasulullah SAW, kemudian saf kedua menghadap kiblat, jaga. Selesai satu rakaat, kemudian naik, kemudian yang saf pertama mundur ke belakang, saf kedua maju ke depan. Lalu salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu menyempurnakan sama bersama imam.
Paham ya? Nah, itu cara yang ketiga. Nah, yang ingin ulun tambahkan, cara yang keempat. Ternyata ada cara yang keempat, yaitu membacakan hadisnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khawfil zuhur." Nah, ini ceritanya salat zuhur. Perangnya pas waktu siang, salat zuhur. Fasaffa ba'duhum khalfah. Ini ada Nabi, kemudian ada saf pertama. Wa ba'duhum bi izail adu. Dan yang kedua menghadap musuh. Fasalla bihim raka'atain. Lalu di saf yang pertama ini Nabi Muhammad SAW salat 2 rakaat bersama yang saf pertama. Kemudian beliau salam. Kemudian beliau apa? Salam. Fantalaqal ladzina sallau ma'ahu fawaqafu mauqifa ashabi. Yang sudah salat tadi pergi ya ke tempat teman-temannya yang jaga. Ya. Nah, tsumma jaa ulaika fasallu khalfahu. Lalu datang yang berjaga tadi, datang ke saf. Lalu salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolati atau mengimami mereka 2 rakaat lagi. Tsumma sallam, lalu beliau salam. Maka Rasul SAW berarti salatnya 4 rakaat. Sedangkan para sahabatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Cukup begitu? Nggak disambah lagi? Nggak sah. Tidak usah ditambah. Ya, tidak usah ditambah. Ini cara yang keempat. Dan itu khusus salat apa? Salat khauf di waktu zuhur. Ya, waktu zuhur. Nah, kemudian cara yang kelima. Ada cara yang kelima. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Faradallahu as-salata 'ala lisan nabiyikum fil hadari arba'at, wa fis safari raka'atain, wa fil khawfi raka'ah." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat saat mukim 4 rakaat, saat safar 2 rakaat. Ya, seperti zuhur, asar, isya, saat mukim 4 rakaat, saat safar 2 rakaat. Gitu? 2 rakaat, 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Di waktunya. Saat perang 1 rakaat saja. Nah, ini caranya. Cukup 1 rakaat saja. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup 1 rakaat. Caranya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, saf pertama salat 1 rakaat. Kemudian ganti. Langsung salam nih. Ini yang ini langsung salam. Kemudian ganti yang kedua. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian selesai 1 rakaat, salam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaahnya 1 rakaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa? 2 rakaat. Nah, ini cara yang kelima. Ini cara yang kelima. Nah. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, itu kalau aman, pas lagi perang-perangnya kayak apa salatnya? Pas lagi perang-perangnya kayak apa salatnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jawabannya adalah pendapat jumhur, yaitu yusalluna kaifama amkanahum rijalan wa rukbana ilal qiblah in amkanahum aw ila ghairiha illam yumkinuhum yu'amminuna birruku was sujud ala qadri taqah wa yaj'aluna as-sujud akhfaf min ar-ruku wa yataqaddamu wa yata'akhkharu wa yadribun wa yat'anun wa yuqirrun wa yafirrun wa la yu'akhkharuna as-salah an waqtiha wa huwa qaul jumhur ahli ilm. Pendapat yang pertama dari pendapat jumhur, mayoritas para ulama, salat sekehendaknya. Mau di atas kendaraan, jalan kaki, menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, yumi'un birruku, kalau sedang ruku nunduk saja, kemudian kalau sujud lebih rendah daripada rukunya meskipun hanya sekedar nunduk saja, ya. Kemudian boleh maju, boleh mundur, boleh sedang menembak, boleh sedang memanah, ya, boleh sedang lari,
Yang penting jangan mengakhirkan sholat dari waktunya. Nggak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya. Ini pendapat yang kita ambil dan kita kuatkan. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 239 sebagai dalilnya. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut untuk mengerjakan sholat, maka boleh kalian sambil jalan kaki atau menaiki kendaraan onta pada waktu itu ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah sholat khauf, sholat perang tapi kita di benua seorang? Bukan sedang apa? Safar. Bukan sedang safar. Jadi perangnya di benua seorang. Boleh enggak mengerjakan salat khauf dalam keadaan kita mukim? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wallahu alam, boleh. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i. Dan dalil mereka adalah surah An-Nisa ayat 102, ayat tentang salat khauf. Wa idza kunta fihim, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka sedang berperang, fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau dirikan di tengah-tengah mereka salat, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, maka ada sekelompok yang salat bersama engkau, sekelompok yang lain yang menjaga. Jadi boleh para ikhwan. Ini menunjukkan bahwa ayatnya mutlak, tidak ada pembatasan salat khaufnya saat safar atau salat khaufnya saat jauh dari kota. Enggak. Yang penting kalau lagi berperang boleh salat khauf meskipun di dalam kota. Nah, apakah salat khauf ada azan dan iqamahnya? Maka disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu riwayat Bukhari Muslim, fanudiya bis salah fasalla bi ta'ifatin raka'atain. Maka dikumandangkan salat, berarti ada azannya, ada iqamahnya. Ya, ada azannya, ada iqamahnya. Lalu beliau salat bersama saf pertama 2 rakaat. Nanti beliau bangun, saf yang kedua maju, saf yang ke pertama mundur. Nah, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Fathul Bari berkata, wa fil hadithi dalil ala anna salat al-khawf yunada laha bil adhani wal iqamah ka salatil aman. Bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa salat khauf dikumandangkan azan untuknya dan diiqamahkan sebagaimana salat sedang aman. Salat khauf artinya salat dalam keadaan takut. Salat aman, ada azan dan iqamahnya, maka salat khauf juga demikian. Kemudian beliau mengatakan, wala a'lamu fihi khilafan. Tidak ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Nah, sekarang masalahnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana salat khauf kalau salat maghrib? Kalau tadi subuh, zuhur, salat maghrib 3 rakaat nih jadi masalah. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, lam yaqa fi syai'in min al-ahadits al-marwiyah fi salatil khauf ta'arrada li kaifiyati salatil maghrib. Belum ada sesuatu pun dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan tentang salat khauf yang menyebutkan tata cara salat khauf untuk salat maghrib, belum ada. Ya, belum ada. Waqad ajma'u ala annahu la yadkhuluha qasr. Dan para ulama bersepakat bahwa tidak ada qasar bagi salat maghrib. Qasar kayak betul. 1 rakaat setengah. Ya, enggak bisa. Makanya para ulama bersepakat tidak ada qasar. Ya. Kalau tadi salat subuh bisa 2, salat zuhur bisa 2, bahkan bisa 1.
Tapi sholat maghrib gimana? Ya, maka para ulama bersepakat bahwa tidak ada qasar di dalam sholat maghrib. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu yang mereka perselisihkan adalah apakah yang lebih afdal? Sholat ini kan ada imam, ada saf pertama, ada saf kedua. Sholat berimam itu yang di saf pertama apakah dia ikut 2 rakaat atau 1 rakaat? Paham ya? Nah, itu khilaf di antara para ulama rahimahumullah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan annal aula an yusalli bi taifatul ula raka'atain wa tsaniyah raka'ah. Jadi gini para ikhwan. Kan orang kalau sholat khauf itu ada 2 saf, ya tak? Tadi imam sholat bersama saf pertama 2 rakaat atau 1 rakaat, lalu gantian, gitu kan? Betul tidak? Paham kah Bian nih? Ya, paham ya? Lalu gantian kan? Gantian. Nah, ini yang jadi sholat maghrib gimana nih? Sholat maghrib bingungnya dari sisi mana? Bian tahu lah. Jadi imam saf pertama sholat berapa rakaat? Nah, itu terjadi khilaf. Ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 2. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan al-aula an yusalli bi taifatil ula raka'atain. Yang paling utama, saf yang pertama imam sholat bersama saf pertama 2 rakaat. Sudah paham? Ya. Wa tsaniyah raka'ah. Sedangkan sudah selesai 2 rakaat nih. Lalu saf yang pertama bergantian, maju saf ke-2. Berarti sisanya berapa? 1. Berarti saf yang kedua sholat 1 rakaat saja. Habis itu ditambahi. Ditambahi. Kenapa? Karena kada boleh qasar. Enggak ada maghrib apa? Qasar. Paham ya? Ditambahi seorang berarti. Sana menambahi, yang di sini menambahi. Yang di sana menambahi berapa? 1. Ya, yang di sini yang saf kedua menjadi saf pertama 2 rakaat tambah. Nah. Taib. Bolehkah imam baca panjang-panjang pada sholat khauf? Tertembak dulu ya. Maka jawabannya dianjurkan untuk imam untuk menyederhanakan bacaan, meringankan. Ya, jangan terlalu panjang. Ya. Dan ini perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, yustahabbu an yukhaffifa bihimus shalah. Hendaknya imam meringankan salat dengan makmumnya, li'anna mawdu'a salatil khauf 'ala takhfif. Karena sebenarnya standar salat khauf itu adalah keringanan. Ya, karena dia keringanan. Apa hukumnya menggabung 2 salat saat peperangan? Zuhur, asar, maghrib, isya, gabung 2 salat saat peperangan, apa hukumnya? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Fathu Dzil Jalali wal Ikram Syarh Bulughul Maram, yajuzu dzalik, boleh saat perang gabung jamak. Nah, ini boleh. Ya. Kenapa? Li'annahu idza kanat masyaqqatul matar tubihu lana al-jama' fa kayfa masyaqqatil qital. Karena kalau hujan saja boleh kita jamak, apalagi perang. Hujan kada ada mati-matinya. Kecuali kesambar petir. Ya? Apalagi perang yang urusannya apa? Nyawa. Maka boleh dijamak. Ya, tapi pesan ulun, kada boleh menjamak kalau seandainya hari Ahad. Ustaz, undangan berkawinan banyak, mana harus teh? Nggak boleh jamak itu. Pengantinnya juga kada boleh juga jamak. Ya, nggak boleh. Nah, ini karena bukan uzur syar'i yang membolehkan untuk dijamak.
Bukan alasan syar'i yang bolehkan untuk jamak. Taib. Apakah sholat khauf bisa dikerjakan saat perang saja atau setiap ada rasa takut? Takut terhadap musuh meskipun nggak perang, takut terhadap banjir, takut terhadap binatang buas. Bolehkah ada sholat khauf? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qudamah berkata, perhatikan, wa in haraba minal adu, jika dia kabur dari musuh, haraban mubahan, kaburnya boleh gitu, karena dia ingin bertemu dengan pasukan lain mungkin. Au min sail, atau karena ada banjir dia lari. Au sabu', karena ada binatang buas. Au hariq, atau karena ada kebakaran. La yumkinu takhallus minhu bidunil harab. Tidak mungkin dia terlepas dari kebakaran tersebut dan segala macam itu kecuali harus dengan lari. Falahu an yusalliya salata syiddatil khauf. Dalam keadaan seperti ini boleh salat khauf meskipun tidak dalam keadaan berperang. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian permasalahan selanjutnya adalah hukum sholat khauf dalam peperangan yang bukan fisabilillah. Peperangan yang diharamkan bahkan. Seperti misalkan ya perang antara suku, perang antara kabilah, bukan perang fisabilillah gitu. Apa? Antar geng, perang ya, perang antar geng, ya, perang antar kampung, bukan fisabilillah gitu. Tapi kan ada rasa khaufnya, rasa takutnya. Nah, bagaimana ini? Maka jawabannya kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, wala yajuzu fil qitalil muharram bil ijma' ka qitali ahli al-'adl. Tidak boleh salat khauf di dalam peperangan yang haram. Peperangan yang haram tadi ya, dengan ijma'. Seperti peperangan memerangi orang-orang soleh. Tidak boleh. Memerangi kaum muslimin. Ya. Ini tidak boleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah ahli maksiat yang dia kabur dikejar-kejar orang karena maksiatnya, kemudian dia akan takut, lalu sholat khauf, maling, menyuntan, tapi belum sholat zuhur, waktu asar hendak habis, sidin keingatan sholat. Alhamdulillah, bang dari situ masih ingat sholat lah. Tapi menyuntan, subhanallah, kayak apa tuh kisahnya? Maka kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, wal 'asi yahrubuhu kalladhi yahrubu min haqqi tawajjuhi alaihi wa qati'it tariq wal lass was sariq laysa lahu an yusalli salat al-khauf. Ya, ahli maksiat yang kabur karena maksiatnya seperti misalkan tukang jambret, kemudian maling, kemudian jadi menyuntan tadi, tapi ingat kan belum sholat lagi, maka tidak boleh dia sholat khauf. Kenapa? Karena ada khaufnya, dikejar-kejar orang, ada rasa takutnya. Li'annaha rukhsah thabatat liddaf'an nafsi fi mahalli mubah fala tathbutu bil ma'siyah ka rukhasis safar. Karena dia adalah keringanan, salat khauf itu keringanan yang boleh dikerjakan untuk menahan keburukan atas dirinya dalam perkara-perkara yang mubah seperti jihad, ya boleh.
ya, untuk menahan agar dia selamat. Sedangkan maksiat tidak boleh. Maka tidak boleh dikerjakan sholat khauf karena dalam keadaan takut karena sedang bermaksiat. Ya. Bagaimana hukumnya kalau sholat khauf nih, pas aman, tengah-tengah. Di tengah-tengah sholat khauf aman, musuh kabur. Hah? Musuhnya kabur. Maka jawabannya, kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, idza shalla ba'dhas salati hala shiddatil khauf ma'al ikhlal bi syai'in min wajibatiha kal istiqbali wa ghairi fa amin fi athna'is shalah atammaha atiyan biwajibatiha. Kalau beliau sholat, sebagian sholatnya dalam keadaan khauf, kemudian karena sholat khauf itu kan banyak meninggalkan yang kewajiban-kewajiban sholat, ya kan? Banyak yang meninggalkan. Seperti menghadap kiblat dan semisalnya. Lalu ternyata di tengah-tengah sholat itu aman. Maka dia menyempurnakan sholatnya dengan cara menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditinggal. Kalau sedang, misalkan nih, sedang jaga-jaga, ini Nabi Muhammad SAW sholat di sini, kemudian di saat pertama sholat bersama Rasulullah SAW. Sedangkan dia di sini belakang, jaga musuh menghadap. Aman, jar. Kabur musuh. Ya, mungkinlah keadaan ini terjadi, mungkinlah. Mungkin aja, merdeka sudah aja, musuh kabur. Nggak ada lagi peperangan berarti. Aman. Nah, kayak apa? Ampihan kita sholat jar. Enggak. Tapi dia sempurnakan. Yang asalnya menghadap ke selain kiblat jadi menghadap ke kiblat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Hukum sholat membawa pedang. Bawa mandau, sholat. Bawa tombak, bawa samurai, bawa katana ya, namanya katana kan yang benar ya. Samurai itu orangnya, katana, bawa apa namanya, panah, ya. Asal jangan bawa shotgun aja. Kawan-kawan ketujuh main shotgun. Ya, mungkin cita-cita nggak tersampaikan, anak jadi tentara kada sampai. Ya. Masya Allah. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jawabannya adalah, Ustaz, masalahnya apa Ustaz? Masalahnya kadang di dalam pedang itu ada apa? Ada darah. Darah hukumnya najis. Nah, ini yang jadi masalah. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa boleh, bahkan wajib membawa pedang saat sholat atau membawa senjata saat sholat. Karena kalau seandainya ditinggalkan berbahaya kaum muslimin. Ya, berbahaya kaum muslimin. Nah, tapi kalau seandainya diletakkan di depan aja gimana Ustaz? Maka lihat perkataan Imam Nawawi, wa'lam anna al-ashab tarjamu al-mas'alah bihamlis silah. Qala Imamul Haramain wa laysa al-hamlu muta'ayyinan bal law wada'a as-sayfa bayna yadayhi wa kana maddul yadi ilayhi fi as-suhulati kamaddiha ilayhi wa huwa mahmul kana dhalika fi ma'na al-hamal wa lahu hukmuhu qat'an. Artinya gini, kalau seandainya dia meletakkan di bawah, dan mengambilnya mudah sebagaimana dia mengambilnya saat membawa, seperti saat membawa, maka tidak mengapa dia meletakkannya di bawah karena mengambilnya mudah. Ya, tapi tidak boleh seseorang bermudah-mudah dalam hal itu. Maksudnya bermudah-mudah meninggalkan senjata. Semestinya dia pegang senjata. Karena kalau terlambat mati atau kaum muslimin yang lain meninggal. Nah, ini tidak diperbolehkan. Makanya para ulama mengatakan wajib bawa pedang pada saat itu.
wajib. Nah ini, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, selesai bab salatil khauf. Satu bab lagi tentang sholat. Habis itu kita zakat kena. Nah, kada terasa lah. Masya Allah. Jadi jenazah ini masuk ke dalam bab kitab sholat. Jenazah masuk ke dalam kitab sholat. Ini ada berapa? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hadis. Ya. Habis itu selesai kitabus shalah. Kitabus shalah. Setelah kitabus shalah selesai baru kita membicarakan kitabuz zakah. Kitab itu artinya yaitu tumpukan-tumpukan tulisan hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari toharah, sholat dan seterusnya. Dan ini perjalanan panjang. Kita mulai tahun berapa ini? Sampai kitabus shalah selesai. Ada yang menulis lah. Nanti dilihat ya di Rifkan ya. Rifkan lengkap kan? Insyaallah. Tahun berapa kita mulai? Ya, kitab Umdatul Ahkam. Nah. Dan ulun ada kepikiran karena tadi fikih hadisnya ada 2. Mungkin kita pindah kitab sejarah mungkin ya. Atau apa gitu. Setuju kalian? Setuju lah. Jadi kita selesaikan kitab jenazah, berarti kitabus shalah selesai. Ya, kitabus shalah selesai dari kitab Umdatul Ahkam. Nah, nanti kan ustadz yang lain bisa menyelesaikan kitab apa? Kitabuz zakah, kitab puasa dan yang lain-lain. Nah, sedangkan kita belajar sejarah. Kita belajar sejarah. Nah. Dan lebih menarik kalau ada bukunya belajar sejarah itu. Nanti kita pilih buku yang mudah. Ya. Dia dari yang ringan-ringan aja dulu. Jangan sampai yang besar-besar. Gitu. Yang ringan-ringan. Ada sejarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sejarah. Ringan. Nanti penambahannya baru dari saya. Ya. Sehingga selesai sejarah, belajar sejarah. Ya. Rugi orang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, ya, tapi belum pernah selesai sejarah. Bahkan yang ringkasannya belum pernah. Nah, ini termasuk kerugian. Baik, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dulu itu kan perangnya Ustadz senjatanya cuma pedang sama panah, yang jangkauannya itu tidak jauh. Kalau pada waktu sekarang itu kan mereka tuh perang pakai seharian itu bisa perang pakai senjata. Ya. Kalau dia sholat seperti yang dicontohkan mungkin seperti tadi mungkin tidak bisa Ustadz. Ada yang dari pesawat bisa dibom. Nah itu bagaimana untuk yang sekarang itu sholatnya? Tadi sudah kita bahas. Yaitu dalam keadaan benar-benar sulit untuk kita mengerjakan, maka nusalli kaifa maka. Nusalli bagaimana semampu kita salat. Dengan dalil fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kita kerjakan yang tadi, menghadangi musuh benar ditembaknya sniper selesai kita. Ya. Seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, ada lagi? Di luar salat khauf tidak mengapa. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Dan usahakan bertanya. Ini pesan guru kami, Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Rahili. Ajak kaum muslimin gemar bertanya agar mereka paham tentang agamanya. Ya. Dan saya lihat di kita di Banjarmasin masih kurang semangat bertanyanya. Ya, masih kurang. Karena mungkin kebiasaan dididik tidak bertanya. Bahkan dulu saya
tempat dakwah lain kada boleh betakun. Mun betakun durhaka lawan guru. Nah, ya, murid itu seperti mayit yang dimandikan oleh pemandinya. Itu dulu saya belajar gitu. Murid itu pokoknya terserah guru aja. Mau diapakan terserah aja. Ya, ada boleh bertakun. Kenapa? Ada boleh. Apalagi sampai menyanggah. Ya, ada boleh. Tetapi itu tidak benar. Bertanyalah. Innama syifa'ul ayyi su'al. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Ada sebagian orang kadang-kadang ngerjakan dulu baru bertanya. Nah, ini keliru. Saya nasihatkan agar semangat bertanya. Bahkan ada sebagian ikhwah, sebagian pengajian, ini menarik. Kalau di Masjid Nabawi, kan pengajiannya pengajian kitab juga. Ya, mereka nggak paham ngaji kitab. Yang duduk banyak itu. Yang mereka tunggu apa? Sesi tanya jawab. Nah itu. Sesi tanya jawabnya. Sesi kitabnya mengantuk aku. Ada paham? Salat khauf tadi 5 tadi kan udah hafalnya. Tapi tanya jawabnya aku hadangi. Nah ini semestinya digunakan sebaik-baiknya. Meskipun yang ada di hadapan pian tidak berilmu, tidak banyak ilmunya, tapi mun kawa jawab, mun kada kawa kita pending, kita cari nanti jawaban. Tapi bertanyalah. Dan ini kepada ustaz-ustaz juga yang lain, bertanyalah, banyak bertanya. Karena mumpung kita ada ahli agama yang bisa kita takuni. Orang-orang yang mungkin jauh dari situasi keagamaan dan ahli agama susah untuk bertanya. Nah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya pernah membaca itu Ustaz di luar tema. Ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita membaca Al-Fatihah, itu saya baca itu ketika kita membaca Al-Fatihah per ayat, itu Allah menjawab apa yang kita baca. Contohnya ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, terus dijawab oleh Allah, hambaku memujiku, dan seterusnya. Kemudian ketika ihdinas siratal apa? Nah, iya kan Abu Dua iya mau Ustaz, itu ada hadisnya atau apa Ustaz? Kemudian yang untuk tadi Ustaz mengenai pembahasan kitab kita, saya juga tadi pengen mengusulkan kalau kajian Ustaz kita bahas tentang sirah, karena memang kalau dilihat dari Ustaz yang lain tuh kayaknya pian paling kamu pakai sas Ustaz ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada hadisnya itu yang disebutkan tadi. Saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat itu antara aku dengan hambaku dua bagian. Salat yang dimaksud di sini adalah surat Al-Fatihah. Salat yang dimaksud di sini adalah surat Al-Fatihah. Aku bagi di dalam surat Al-Fatihah antara aku dan hambaku dua bagian. Wali 'abdi masal, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dimintanya. Fa idza qala al-'abdu, jika hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, ya, qala Allah hamidani 'abdi, Allah berfirman hambaku telah memujiku. Ini kan satu bagian pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, yang pertama tadi ya, alhamdulillahirabbil alamin, dan jika dia mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya 'abdi, Allah berfirman hambaku telah menyanjungku. Ini juga untuk Allah. Fa idza qala maliki yaumiddin, jika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi, hambaku telah mengagungkan aku.
Ini untuk Allah Subhanahu wa taala juga. 3. Wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi. Ada yang mengatakan juga riwayat yang lain bahwa ketika hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin berarti hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Yang jelas alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi 2 bagian. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Nah, kalau hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dengan hambaku. Dan bagi hambaku apa saja yang dia minta akan didapatkan. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau seandainya dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, maka itu adalah untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Intinya dalam surah Al-Fatihah itu 3 ayat untuk Allah, 3 ayat untuk hamba. Ini hadis dalil bahwa surat Al-Fatihah diawali dengan apa? Bismillah atau Alhamdulillah? Alhamdulillah. Karena di dalam hadis tidak disebutkan kata Bismillah. Jadi kalau pian langsung alhamdulillahirabbil alamin kada salah. Belum pernah dulu di kampung. Bulik dari Madinah, kebiasaan di Madinah kan kita tanpa bismillah. Salat tuh suruh imam. Yun kada ada bapaknya yang hanya baru datang dari Madinah aja. Salat tanpa bismillah. Atau bismillah ulun lirihkan biasanya. Ya. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Habis salam sidin banyak beberapa saf beberapa orang mengulang salatnya di hadapan ulun. Jadi kita harus harus tahu juga mazhab yang lain supaya tidak terjadi, supaya dewasa di dalam menghadapi permasalahan seperti itu. Nah, itu kejadian tuh. Jadi mau ulang sholat dia ada penuh. Imbah itu esoknya ada beli lagi, ada beli lagi imam. Ya. Nah, padahal dalil salah satu dalilnya ini hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin." Alhamdulillah berarti belum ada bismillahnya. Makanya ada mazhab fikih yang mengatakan bahwa ayat pertama dari surah Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Atau mereka mengatakan apabila imam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah, salatnya sah. Itu penting untuk diketahui. Memang di masyarakat kita, terutama di Indonesia, terutama lagi di Banjarmasin, maka sholatnya pakai bismillah. Tapi perlu juga kita tahu mazhab yang lain dengan dalilnya bahwa ada orang langsung mengucapkan alhamdulillah. Tidak mengapa juga. Jangan disalahkan juga. Nah, adapun untuk sejarah mudah-mudahan nanti ulun pilihkan kitab sama nanti kita sediakan kitabnya harus megang ya. Tapi yang ringan-ringan dulu. Jangan yang tebal-tebal. Yang ringan-ringan. Insyaallah taala. Baik, ada pertanyaan, bolehkah menjamak sholat maghrib sama sholat isya saat safar? Jawabannya gini. Harus didudukan dulu beberapa permasalahan dasar. Yang pertama, sholat saat safar itu adalah dengan cara mengqosornya. Sholat saat safar maka dianjurkan dengan cara mengqosornya. Caranya bagaimana? Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat,
sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Dikerjakan pada waktunya masing-masing. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardh falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bersafar di atas muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar sholat. Berarti qasar sholat identik dengan apa? Safar. Paham ya? Qasar salat identik dengan safar. Baik. Lalu jamak. Jamak identik dengan kesulitan. Kapan ada kesulitan dan dibenarkan oleh syariat, ada dalilnya, boleh menjamak. Seperti saat sakit, seperti saat hujan, seperti saat barusan belajar salat khauf, seperti saat istihadah, boleh menjamak. Karena sulit orang istihadah untuk membersihkan. Kan orang istihadah itu yang keluar darah tapi bukan haid. Kalau yang lagi banyak-banyak itu kasihan. Dia harus bersihkan dulu. Ya, kemaluannya pakai pembalut, wudu baru sholat. Maka cara sholatnya adalah misalkan sholat zuhur di akhir waktu, kemudian setelah itu langsung sholat asar. Itu namanya jamak untuk sholat istihadah. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat jamak bagi yang kesulitan. Identik dengan kesulitan. Bisa dimaklumi ya. Baik. Bolehkah digabung jamak qasar? Jawabannya boleh, asalkan terkumpul sebabnya. Qasar tadi sebabnya apa? Safar. Jamak tadi sebabnya apa? Sulit. Dan biasanya setiap safar ada kesulitan. Berarti boleh. Ya, boleh saja. Dan ini tulisannya saat syafar, bukan syafar, bukan pakai SY. Safar, SA saja, safar. Memang kita sulit ya, bukan orang Arab ini susah. Ya, padahal safar itu juga bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi ada kisah, ada orang Arab menyebut Fatimah dengan sebutan tuanku Fatimah. Tuanku dalam bahasa Arab Sayyidati. Kemudian menyebutnya cepat Sayyidi Fatimah. Orang Banua mendengarnya Siti pinanya sedikit. Padahal yang diucapkan apa? Sayyidati. Ya, tapi karena cepat Siti. Yang didengar Siti. Nah, makanya Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Hawa, Siti beratan, Siti Romlah, Siti Maimunah, Siti itu dari kata Sayyidati. Nah, sama ini tulisan safar juga. Ketika sholat Id atau sholat yang dilakukan di lapangan lalu terjadi hujan deras, apakah boleh membatalkan sholat dan tetap melanjut atau tetap melanjutkan sholat? Maka jawabannya tetap. Ya. Kenapa? Karena tidak ada dasar untuk membatalkan sholat. Dan tidak boleh membatalkan sholat tanpa ada sebab syar'i. Allah berfirman, la tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Makanya kalau mau sholat benar-benar sudah terjaga, terkondisikan baru sholat. Jangan, ketinggalan tadi, terus itu lagi. Nggak boleh. Nggak boleh asal membatalkan sholat. Ya, nggak boleh asal batal. Bahkan saya dengar fatwa kemarin, siapa yang mengulang sholat wajib, maka dia melakukan perbuatan bid'ah. Saya beri contoh misalkan gini, Allahu Akbar, terjadi di apa gitu, mengerjakan sesuatu, lalu diulangi Allahu Akbar, ini nggak boleh, nggak boleh. La tubtilu a'malakum. Enggak boleh main-main. Ya, jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Bisa dimaklumi ini? Ada lagi?
Pian kah? Silakan. Hadis tentang puasa, Ustaz. Barang siapa yang beri makan orang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Pertanyaan ulun, bagaimana pahala orang yang mengharap dari hadis di atas tapi tidak tepat sasaran memberikan makanan seperti di jalanan, kadang didapat sebagian orang ada yang tidak berpuasa. Bismillah walhamdulillah. Kita berpegang kepada hadisnya, man fattara saiman, siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa pada waktu berbukanya, maka kana lahu min ajri shaim min ghairi an yanqus min ajri shaimi syai'an, maka baginya pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Nah, kalau ternyata yang dibukakan ini tanpa sepengetahuan kita kada berpuasa, maka kita dapat pahala sedekah tetap. Si dinang berdosa. Ya, nah, kita tetap dapat pahala sedekah. Kalau diamanahi membagikan di jalanan dong, tetap kita bagikan dan tidak perlu kita bertanya puasa kadepian. Ya, tetap kita bagikan karena asal hukumnya kaum muslimin di Ramadan berpuasa. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Tafadhal. Bismillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Terkait dengan keutamaan hadis keutamaan memelihara anak yatim. Bagaimana kalau kasusnya gini, Ustaz? Pemeliharaan apa? Memelihara anak yatim. Oh iya. Keutamaan memelihara anak yatim. Seorang ibu yang suami meninggalkan anak, dia berjuang sendiri menghidupkan anaknya itu. Atau dia berjuang kemudian ada seorang yang menikahinya, apakah dia tetap dia mendapatkan pahala keutamaan memelihara anak yatim, Ustaz? Barakallahu fiik. Ada seorang perempuan meninggal suaminya. Dan kemudian dia dari suami itu mendapatkan anak. Anaknya masih kecil, suaminya meninggal. Kemudian selama mengurus itu, apakah dia sebagai pemelihara anak yatim si ibu ini? Nah, kemudian kalau si ibu ini nikah kemudian dengan laki-laki, apakah dia memelihara anak yatim atau tidak? Maka jawabannya, si ibu jika dia memelihara anak yatim, jika dia memelihara anaknya tadi meskipun itu anaknya dan statusnya yatim karena si suami meninggal, maka dia dinamakan memelihara anak yatim. Itu satu. Yang kedua, kalau nikah dengan laki-laki lain, apakah si ibu dan si suami yang baru ini dianggap sebagai pemelihara anak yatim? Jawabannya iya, selama masih anak yatim. Anak yatim itu ada statusnya. Iya, ada batasannya. Kapan batasannya berhenti? Saat sudah baligh. Berhenti itu. Ya, berhenti. Berhenti menjadi anak yatim kalau sudah baligh. Makanya kadang-kadang, Ustaz, zakatnya dong. Sudah jenggotan, belum yatim ya. Ada lagi lain, kai. Kai, misalkan kai. Jangan kadingat lah zakat tahun kai, aku ni yatim piatu aja sih. Yatim piatu berarti mama Abah Sidin meninggal. Bukan, yatim itu adalah seorang bayi, anak kecil yang belum baligh meninggal bapaknya, itu namanya yatim. Ya, itu namanya yatim. Makanya ada di dalam ilmu persihiran, tukang sihir atau dukun apabila ingin mengelabui pasiennya, dia membuat pasiennya bingung. Salah satu caranya adalah misalkan nih, ada perempuan, suaminya selingkuh, kabur kemana gitu. Perempuannya akhirnya bertanya kepada tukang sihir, dukun. Maka tukang sihir ini kalau ada pasien tidak boleh kabur, harus dia dapat duit dari si pasien tersebut. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Maka kata si tukang sihir atau dukun ini, ulun tahu di mana suami pian lawan gendakannya berada. Tapi kita harus menyediakan sesaji. Apa sesajinya? Sediakan hewan. Apa hewannya? Tikus. Oh gampang, di rumah banyak. Tapi tikusnya yatim. Nah, tikus yatim kan ngali nih. Apabila abahnya meninggal, umurnya berapa,
Ikan nyali itu. Nah, itu ilmu perdukunan. Jadi pokoknya kalau dukunnya bohong palsu, biasanya tujuannya adalah untuk mengeruk kekayaan. Karena dukun beneran itu dia berhubungan dengan jin, dia dia beribadah kepada selain Allah, ada ritual-ritual. Tapi ada orang yang memang dukun palsu, ya seperti tadi. Jadi intinya dia termasuk pengurus anak yatim. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.